Selamat pagi, saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Salam sehat, salam semangat, salam sukses, dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pada pagi hari ini, di pagi yang penuh rahmat dari Yang Maha Kuasa. Pagi ini saya mengajak kita untuk berbincang sebentar berkaitan dengan momen yang sangat-sangat historis pada hari ini. Hari ini adalah tanggal 30 September tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal ini atau tanggal 30 September ini, pada sekian tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada tahun 65, 30 September 1965, terjadi satu tragedi nasional yang sangat-sangat berdarah, sangat luar biasa, yang saya bisa menyebutnya sebagai tragedi berdarah, tragedi yang menelan korban, yaitu gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, atau yang sering kita dengar singkatannya G30S PKI. Saya tidak perlu mengulang sejarah itu karena sudah berkali-kali kita menyaksikan, mendengarkan, mengamati berbagai informasi, baik melalui perjumpaan langsung maupun melalui pertemuan-pertemuan, melalui sajian-sajian informasi di media yang kita sudah, dan mungkin pada hari ini juga informasi itu terus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengingat sejarah itu, tidak untuk jatuh lagi pada peristiwa itu karena kita ingin menolaknya. Maka perjumpaan hari ini saya mencoba untuk memberi judul Say No and Fight PKI with Religion Moderation, atau berkata tidak atau tolak dan perangi PKI dengan berbagai ideologinya, terutama ideologi komunis yang ingin menghancurkan bangsa kita, negara kita, dengan berbagai cara. Dan salah satu cara ialah dengan religion moderation atau moderasi beragama. Saudara-saudara yang terkasih sebangsa dan setanah air, dalam pandangan saya, gerakan 30 September PKI adalah gerakan yang bersifat multidimensional violence atau multidimensional crime, kejahatan yang bersifat multidimensi, kekerasan yang bersifat multidimensi, dan itu sangat bertentangan dengan seluruh regulasi Indonesia, RI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertentangan dengan sistem Republik Indonesia, bertentangan dengan semangat dan karakter bangsa Indonesia, negara Indonesia.
dan bertentangan dan sangat-sangat bertentangan dengan moderasi beragama. Nah, saya ingin menunjukkan kontradiksi yang sangat-sangat kriminal ini dalam konteks moderasi beragama atau religion moderation. Saya ingin fokus pada indikator moderasi beragama saja dulu. Sebagaimana kita ketahui bersama, indikator moderasi beragama itu ada 4. Yang pertama itu adalah komitmen kebangsaan. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Dan yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal, tradisi lokal, kearifan lokal. Atau, bukan atau, tapi dan kearifan budaya tradisi nasional Negara Kesatuan Indonesia. Ini 4 indikator ini. Dan dari 4 indikator ini, indikator pertama itu terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan komitmen kebangsaan kita. Itu sudah digariskan sejak lama. Kalau dalam pendidikan kewarganegaraan itu dikenal sebagai 4 konsensus bangsa. Atau dalam konteks moderasi, komitmen kebangsaan sebagai indikator pertama dari moderasi beragama. Nah, sangat-sangat jelas bahwa PKI dengan segala gerakannya itu bertentangan dengan 4 indikator ini. Yaitu bertentangan dengan Pancasila sangat-sangat kelihatan atau nampak. Jelas sekali. Kemudian bertentangan dengan NKRI, ya jelas karena mereka mau mengubah sistem negara kesatuan, mau menghancurkan keutuhan negara kita, mau memecah belah, mau melemahkan karakter bangsa kita dengan menginternalisir ideologi komunis ke dalam negara kita yang sudah berideologi Pancasila. Lalu bertentangan dengan nilai-nilai kebinekaan, karena ketika ideologi komunis dimasukkan atau diintegrasikan di dalam sistem republik ini, maka perbedaan-perbedaan, keanekaragaman, dan atau pluralitas itu tentu saja akan menjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan semangat mereka atau ideologi mereka, komunis itu. Karena ideologi komunis itu yang menguat adalah kebersatuan, komunio kan, dari kata komuni. Komuni itu persatuan, kesatuan. Memang itu seolah-olah sama dengan nilai Pancasila sila ketiga, tetapi semangat yang dibangun oleh mereka adalah semangat yang bersifat tidak menghargai atau mengabaikan pluralitas atau keanekaragaman itu. Yang kedua, sangat bertentangan dengan toleransi, karena bagaimana kita bisa mengatakan mensupport toleransi? Orang gerakan G30S sangat jelas melakukan tindakan kekerasan, tidak toleransi. Bayangkan 7 jenderal diculik paksa, bahkan ada yang sebelum dibawa culik
mereka sudah membunuh atau menembak di tempat yang kemudian disaksikan oleh istri dan anak-anak mereka. Di mana letak toleransi? Sangat tidak. Kekerasan yang sangat-sangat bertentangan dengan toleransi. Tidak toleransi terhadap anak dan istrinya, tidak toleransi terhadap privasi tengah malam, kan gitu. Kemudian bertentangan dengan anti kekerasan. Kalau dipositifkan menjadi cinta damai, cinta kerukunan, cinta kasih, dan berbagai hal yang positif itu, nilai-nilai universal. Sangat-sangat kriminal ya. Anda kalau melihat film, itu film, kalau kejadian nyata mungkin jauh lebih kejam ya, kita nggak tahu ya. Apakah film itu ditambah-tambah atau dibumbu-bumbui atau tidak, tetapi tentu saja itu merepresentasi kejadian yang real pada saat itu. Dan moderasi beragama itu anti kekerasan, nir kekerasan, non-violence. Tidak ada kekerasan. Kekerasan yang terjadi pada saat itu adalah kekerasan yang sangat-sangat melanggar hak asasi manusia. Kekerasan yang sangat-sangat menihilkan eksistensi manusia sebagai manusia yang berharga, bermartabat, berharkat, dan dalam pandangan Kristiani, manusia yang adalah gambar atau citra Allah itu sendiri. Kemudian bertentangan dengan indikator moderasi yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Tentu saja kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh PKI itu tidak menghargai budaya, kearifan, dan tradisi, ya, tradisi nasional maupun lokal. Di mana letaknya? Ya, ketika mereka melakukan tindakan kekerasan seperti itu, kekejaman, perilaku tidak manusiawi itu sudah sangat bertentangan dengan sikap dan perilaku kita yang menghargai, menghormati atau akomodatif terhadap kearifan dan atau budaya lokal. Itu yang beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Lalu bagaimana itu bisa kita lakukan? Dari judul ini kita sudah melihat dan memahami dengan jelas. Say no atau berkata tidak. Tapi kalau hanya berkata tidak, itu tidak bisa. Belum sampai pada level yang tertinggi atau maksimum. Level selanjutnya adalah memerangi atau fight, ya, perangi PKI, ya, perangi PKI. Nah, dengan apa? Dengan berbagai cara, termasuk dengan religion moderation atau moderasi beragama. Nah, caranya apa? Nah, caranya ini sangat-sangat mudah meskipun sulit dalam praktek atau praksis ya. Komitmen kebangsaan. Nah, ini indikator pertama, komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan itu terdiri dari 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini di video ini kita mendengarkan dengan jelas saya menyanyikan lagu
yang digubah oleh almarhum Franky, ya, Franky. Pancasila rumah kita. Nah, salah satu cara yang sederhana adalah dengan terus mengumandangkan, mengatakan, membahasakan, menghayati, menyikapi, dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Bagaimana caranya? Ya, Tuhan Yang Maha Esa misalnya, kita melaksanakan ajaran agama kita dengan sebaik-baiknya. Undang-Undang Dasar Negara Kemudian, Republik Indonesia. Kemanusiaan, ya jangan bertindak seperti PKI. Bahwa Tidak boleh. sesungguhnya kemerdekaan Sederhananya itu begitu. ialah hak segala Kemudian, bangsa. Persatuan dan kesatuan. Dan oleh Ya, sebab jelas, itu maka penjajahan tidak di atas boleh dunia harus mempunyai dihapuskan sikap karena atau tidak mindset, sesuai dengan peri cara pikir kemanusiaan dan peri yang keadilan. negatif yang sangat bertentangan dengan persatuan dan Dan kesatuan. perjuangan pergerakan Kita sebagai warga negara Indonesia terus berupaya untuk menjaga integrasi bangsa dengan tidak berusaha atau berupaya untuk memecah belah atau mendukung gerakan-gerakan separatis yang bersifat mengancam kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sila yang lain tentu saja bisa Anda jabarkan dalam perkataan, dalam sikap, dalam perbuatan, aksi, dalam pengamalan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945. Tadi kita mendengarkan saya membacakan sepotong pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Di pembukaan ini kalau kita baca dengan cermat, kita akan menemukan banyak sekali nilai bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kemudian hak segala bangsa itu terus diperjuangkan agar tidak dirampas atau diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian kebebasan, kemerdekaan itu merupakan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Maka kalau itu rahmat, ya kita harus menyikapi dan atau memperlakukan rahmat itu dengan sebaik-baiknya. Tidak membiarkan orang menginjak-injak hak asasi manusia kita, tetapi kita juga tidak menginjak-injak, tidak bersikap jahat, bertindak jahat terhadap HAM atau hak asasi manusia. Kemudian kita juga bisa menemukan nilai-nilai Pancasila, dan memang Pancasila itu sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia di alinea ke-4, ya, dalam alinea ke-4. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 ini terdiri dari 16 bab, 37 pasal, lalu 190-an ayat yang mengatur seluruh sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang patut kita jaga, kita pahami, kita hayati, kita amalkan, laksanakan dalam kehidupan kita sebagai warga negara dan warga agama juga. Kemudian
NKRI itu harga mati. Harga mati itu ya jangan hanya omong. Harga mati ya harga mati, artinya kita membela habis-habisan sampai titik darah penghabisan, sampai kematian. Tidak boleh ada negara lain, tidak boleh ada kekuatan-kekuatan lain, baik laten maupun yang kelihatan, baik yang tersembunyi maupun yang nampak, yang mengancam kesatuan dan persatuan NKRI kita yang kita cintai. Kecuali kalau kita tidak mencintai negara kita, maka bagi mereka, bagi kita yang tidak mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, sudah jelas harus keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak layak atau tidak pantas tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ingat bahwa negara kita memiliki begitu banyak kekayaan, baik kekayaan sumber daya alam, kekayaan sumber daya manusia, luar biasa. Kalau Anda memberikan ruang atau waktu sebentar untuk melihat, mengamati, memikirkan, merenungkan betapa kayanya Indonesia, maka akan Anda temukan begitu luar biasanya rahmat Tuhan bagi negara kesatuan Indonesia. Maka sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, wajib hukumnya kita menjaga, melestarikan, memupuk, mengembangkan kekayaan kita dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan atau kesejahteraan negara kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia yang kita cintai ini, yang majemuk, yang merupakan keindahan, yang merupakan indikator pertama yang keempat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal ini sudah tidak bisa didiskusikan lagi. Kemajemukan itu merupakan keniscayaan. Kita tidak bisa mendiskusikan, apalagi ingin meniadakan kebinekaan itu tidak mungkin. Karena apa? Karena kebinekaan itu sendiri sudah merupakan anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Sederhananya adalah kalau kita tidak bineka, kita tidak bisa buat apa-apa. Yakinlah. Semua kalau laki-laki nggak bisa. Semua kalau wanita nggak bisa. Semua kalau orang Batak aja nggak baca. Semua kalau orang Bangka aja nggak ada. Semua orang Flores aja nggak mungkin tidak. Maka semua itu merupakan kekayaan yang saling melengkapi satu sama lain. Itulah Indonesia. Nah, memerangi PKI yaitu dengan menjaga semua ini, menjaga kekayaan kita ini. Dan tidak boleh membiarkan satupun atau bangsa apapun yang boleh merongrong eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sudah sangat jelas beberapa kata yang menjadi kunci, yaitu pertama, dalam mindset kita itu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif atau menghargai menghormati budaya lokal, budaya nasional, tradisi-tradisi dan kearifan lokal nasional dengan terus melaksanakan. Ya Bapak? Oh, saya tahu ya. Pagi. Pagi Jum. Ya. Jadi begitu
Jadi mindset kita tata sebaik-baiknya, kita susun Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, toleransi, nirkekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal di dalam mindset kita pertama. Kemudian di culture set. Culture set itu sudah membudayakan. Berarti membudayakan itu menyangkut sikap, perilaku, perbuatan, dan pengamalan kita atas 4 indikator moderasi beragama itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, sebagai warga negara Indonesia, mari kita perangi kekerasan, kebiadaban, kejahatan dari apa dan siapapun, termasuk lebih-lebih partai-partai, kelompok-kelompok, golongan-golongan yang ingin menghancurkan bangsa, ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Satu hal lagi yang penting adalah mungkin kita tidak bisa fight atau memerangi semua itu secara langsung dan fisikal atau secara fisik. Saat ini peperangan seperti itu sudah terjadi dengan maraknya di media sosial. Oleh karena itu, salah satu cara yang sangat penting ialah kita yang mayoritas yang mencintai indikator-indikator moderasi beragama itu memerangi semua kejahatan, kekerasan itu secara media sosial, melalui internet. Kita lawan, kita counter dengan mengisi konten-konten positif di dalam media sosial. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang yang sudah memahami nilai-nilai positif itu, nilai-nilai universal itu justru tidak melakukan atau menyikapi konten-konten negatif dengan kita sendiri suka terhadap konten-konten negatif. Saya tidak tahu, tapi yang saya lihat, saya alami, yang saya dengarkan, yang saya baca di WA Group, itu malah tampaknya orang lebih suka atau trennya ada lebih suka pada hal-hal yang negatif, konten-konten yang negatif. Bagaimana kita mau memeranginya? Tidak mungkin. Oleh karena itu, perangi itu. Memang kita tidak bisa membendung karena media sosial itu adalah media yang bisa diakses oleh semua orang, baik, orang yang mempunyai pikiran negatif, mempunyai niat-niat jahat, semua bisa mengakses. Karena itu, kita yang menyukai, mencintai kebaikan, mencintai nilai-nilai universal, nilai-nilai positif, dan itu mayoritas. Orang jahat, orang yang suka kekerasan itu sedikit sebetulnya di negara kita atau di dunia ini. Sayangnya, kita yang mayoritas ini adalah mayoritas yang diam. Nah, itu yang tidak bisa. Itu yang tidak mungkin kita perangi kalau seperti itu. Atau di dalam buku moderasi itu kita membacanya atau mendengarkan atau melihatnya sebagai silent majority, ya, mayoritas yang diam. Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam. Kita harus
berusaha semaksimal mungkin dengan sekuat tenaga, pikiran, kemampuan, kecakapan, keterampilan kita untuk memerangi itu semua. Nah, salah satu bentuk yang nyata yang saya buat adalah dengan terus-menerus mengintegrasikan, menginternalisasi, mendiseminasi masyarakat kita dengan konten-konten saya. Sayangnya banyak orang tidak suka menonton, tapi nggak apa-apa. Yang baik itu akan tetap menjadi baik, dan saya yakin semuanya akan bermanfaat. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, demikianlah motivasi, sharing, kemudian komitmen, himbauan, ajakan dari saya demi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera, salam moderasi beragama. Tuhan memberkati.